Silakan duduk saudara, kita belajar kembali dari surat Filipi. Inilah uniknya kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Jadi kalau ayat yang sama dikhotbahkan oleh banyak orang, pasti akan menemukan hal-hal yang berbeda. Karena Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Nah, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita coba lihat Filipi pasal yang kedua. Masih Filipi, nanti kita akan terus belajar surat Filipi. Saya tidak akan mengupas pendahuluan pengantar dari surat ini. Nanti saya coba supaya kita buka Bible study untuk melihat dari pengantar dari tiap-tiap kitab. Tetapi surat ini adalah surat yang sangat unik sekali, teguran nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-18. Kita akan coba lihat ayat 12 sampai 16 menjadi fokus kita. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-16. Sambil kita baca ya, saya akan membacakan yang bercetak tipis, saudara membaca ayat yang bercetak genap. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sampai situ saja. Saudara lihat dalam ayat 15, di situ disebutkan, kamu tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Inilah kehidupan gereja mulai dari gereja pertama kali didirikan, mulanya gereja sampai sekarang. Gereja tidak pernah mulus dalam menjalankan visinya, misinya untuk mengajarkan orang-orang percaya. Pasti ada yang namanya ajaran-ajaran sesat yang masuk ke gereja. Itu nggak mungkin nggak ada. Baik itu dari luar maupun dari dalam gereja. Kenapa saya sebut dari luar? Dari luar mencoba untuk menjungkir balikkan ajaran-ajaran kita. Dari dalam ada hamba-hamba Tuhan yang demi kepentingannya sendiri, demi keuntungannya sendiri, memutar balikkan ajaran kita. Sehingga demi keuntungannya sendiri. Saya baru baca di Detik tadi Pak Aswin cerita di Kompas. Ya, itu agak jadul ya. Tapi saya begini, agak modern Pak. Jadi ya, ada pendeta yang mengatakan berilah 38 juta setiap orang maka saudara akan diberkati Tuhan. Buat siapa duitnya? Satu orang diminta memberi 38 juta supaya mereka diberkati. Itu apa itu artinya? Itu nggak benar, itu demi kepentingan seseorang. Karena gereja selalu disusupi dengan berbagai macam ajaran yang tidak benar, sehingga firman Tuhan tidak jalankan dengan utuh. Nah, kalau tidak utuh itu salah. Ya, itu bukan gereja yang sebenarnya. Jadi kalau salah satu dari 10 ya, salah satu berarti tidak sempurna. Kalau saudara beli baju lalu ini misalnya jas begini, ini tidak ada lengannya ini, tapi di sini ada. Mau pakai atau tidak? Itu jas bukan? Itu bukan jas. Itu bukan jas. Jadi kalau ada ajaran yang sesat masuk ke sebuah gereja dan itu
mempengaruhi kehidupan bergereja itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Salah satu ajaran yang masuk ke gereja adalah hyper grace. Gereja banyak sekali menjalankan ini, hyper grace. Tahu hyper grace? Hyper grace itu kita memang kita oke lah. Kita dalam gereja perjanjian baru, kita kita percaya kita orang-orang perjanjian baru hidup di masa anugerah. Benar kan? Anugerah nggak seperti masa perjanjian lama, kita mesti melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan. Tapi karena kita punya grace, yang disebutkan anugerah itu, kita bisa diselamatkan. Tapi yang namanya hyper grace, sudahlah kita sudah selamat. Sudah itu tidak usah melakukan apa-apa lagi. Sudah selamat. Ini masuk kepada semua gereja. Sehingga orang Kristen menjadi orang Kristen yang manja, masuk ke gereja, duduk, beribadah. Yang penting aku sudah selamat dan pulang, tidak melakukan apa-apa. Belajar Alkitab, tidak. Melakukan firman Tuhan, tidak. Dan semuanya, tidak. Yang penting aku sudah selamat. Untuk apa aku melakukan pelayanan, untuk apa aku melakukan itu. Bahkan lebih parahnya lagi yang disebut dengan hyper grace. Kamu berbuat dosa apapun saja tidak masalah. Yang penting kamu sudah selamat. Nah, saya tanya kepada saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan di TLCC, apakah itu benar? Enggak. Oh, yakin saya. Saudara sudah diajarkan dengan firman Tuhan yang benar. Itu tidak boleh. Menjadi seorang Kristen bukan berarti kita bebas melakukan apapun, melakukan dosa apapun. Hyper grace. Kemudian masuk lagi ajaran yang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran timur dan ini berpengaruh ke seluruh dunia. Sehingga orang-orang Kristen disebutkan begini. Kita tuh mencari uang, kita tuh mencari hoki. Jadi gereja lah tempat hoki. Jadi sekarang tidak perlu lagi kita melakukan sesuatu, pokoknya kamu di gereja dapat hoki. Itu namanya sinkritisme. Orang-orang, saya kalau mendekati seseorang, bagaimana Pak supaya hidup saya ini susah? Gimana caranya supaya saya bisa hidup enak? Berpikir seperti itu. Oh, kamu percaya saja sama Yesus, hidupmu pasti enak. Masuklah ke gereja. Dan gereja mengajarkan demikian. Sehingga pendeta-pendeta senang sekali. Kau akan diberkati. Jadi banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk mendengarkan kata-kata berkat. Tidak perlu melakukan yang lain. Sesat itu. Sesat itu. Jadi ada yang mengatakan jadi orang Kristen tidak boleh miskin. Kalau miskin tidak diberkati. Itu sinkritisme yang lain, ajaran-ajaran lain masuk kepada gereja. Sehingga otak orang Kristen dicuci dengan ajaran-ajaran seperti itu. Sehingga kalau saya mengatakan, kalau saya kasih judul, kita orang-orang Kristen punya tanggung jawab, benar atau salah? Benar atau salah? Inilah yang Paulus ingin kemukakan kepada kita. Kamu diselamatkan, kamu sudah mendapatkan karunia keselamatan. Bukan berarti kamu tidak punya tanggung jawab. Bukan berarti kamu hidupnya santai. Bukan berarti kamu sudah oke, semua sudah jalan lancar. Aku enggak perlu lagi yang lain. Enggak perlu kerja, santai saja datang gitu ke gereja. Satu hal saudara. Kita diliputi dengan ajaran bahwa kita harus melayani. Ajaran untuk melayani. Tapi motivasi dari pelayanan itu supaya aku diberkati. Itu yang salah lagi. Tidak ada ajaran di gereja di alam Alkitab yang mengatakan bahwa kamu melayani maka kamu akan diberkati. Seluruh motivasi hidup kita harus tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita direndahkan. Mengerti? Tidak ada tujuan lain. Sehingga banyak orang Kristen, aku masuk ke gereja, aku dapat apa?
Aku percaya pada Kristus, aku dapat apa? Itu yang dalam pikiran orang-orang zaman sekarang. Seharusnya kita berpikir, aku percaya kepada Kristus. Sekarang gantian bagiku untuk mengabdi bagi Dia. Titik. Bukan untuk mencari keuntungan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dia ngomong kepada jemaat Filipi, kamu selalu taat, as always. Ya, benar ya, saudara taat ya? Amin. Saudara taat kepada Tuhan ya, amin. Amin, luar biasa. Kalau saudara semua sudah taat kepada Tuhan, khotbahnya selesai. Gitu. Tapi kalau saudara tadi ngomong nggak ada yang amin, saya terus. Tapi karena saudara bilang selesai, udah kita berhenti sampai di sini. Amin. Oh ya, oke, mari kita doa penutup. Dia bilang, kamu senantiasa taat. Kata taat itu dalam perikop sebelumnya, disebutkan di dalam Filipi pasal 2, disebutkan di situ, hendaklah hidupmu, ayat ke-5. Hendaklah hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ada kata taat gitu. Yesus taat sampai mati. Yesus itu masuk ke dalam dunia. Dia sebagai manusia, dia ngomong 3 kali, dia bilang, aku akan mati di atas kayu salib. Apakah kata-kata itu dia ucapkan dengan mudah? Susah. Coba kalau misalnya saudara belum lahir. Nah, saudara lahir, kemudian saudara diomongkan kepada Tuhan, kamu akan mati begini demi ini. Nanti hidupmu akan menderita supaya ini tercapai. Ada yang mau kayak gitu? Diberitahu oleh Tuhan bagaimana kisah hidupmu nanti. Ada yang mau? Nanti umur sekian kamu mati, sakit kanker lah, nggak mati-mati, kankernya itu ya kira-kira 15 tahun terbaring di kamar, di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain tapi 15 tahun, mau? Yesus diliputi dengan hal seperti itu. Jadi dalam waktu dia masih hidup di dunia, dia sudah berpikir, aku akan menuju salib dan menderita bagi kita. Dia taat. Demi siapa? Demi saudara. Dan rela. Demi menyelamatkan saudara, dia mengatakan, aku taat dan tidak pernah goyah, aku akan mati demi kamu. Dan dia balik sekarang. Paulus mengatakan, Yesus sudah taat demi menyelamatkan hidupmu. Berkorban 33 tahun usianya. Kalau misalnya, kamu lahir ya, kamu umur berapa? 15 tahun, 30 tahun mati. Dengar gitu enak gak? Enggak enak. Tapi Yesus sudah tahu 33 tahun dia akan mati. Nah dia balik sekarang. Kamu taat ya? Sama seperti Yesus taat. Bisa gak? Dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Lalu dia bilang, kamu taat sama seperti Yesus taat. Sama seperti Yesus taat. Maksudnya apa? Yesus berkorban demi ketaatannya. Dan saudara pun harus berkorban demi ketaatan saudara kepada Tuhan. Jadi Yesus memikirkan kita, motivasinya supaya kita hidup benar, hidup dibenarkan, diselamatkan. Kita motivasi kita supaya dia dimuliakan. Itu saja. Kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 itu. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, mengerjakan keselamatan bukan berarti kita bekerja untuk memperoleh keselamatan. Lihat,
surat ini ditulis kepada orang Filipi yang notabene orang-orang percaya, yang sudah pasti di dalam pasal pertama dia mengatakan orang-orang kudus udah pasti selamat. Jadi kerjakan keselamatan bukan supaya kamu dapat selamat, tapi hiduplah sesuai dengan keselamatan yang kamu peroleh. Tadi pagi Pak Asin mengatakan work out itu keluar. Kita berolahraga, workout itu prosesnya itu waktu kita berolahraga otot-ototnya keluar, terlihat hasilnya. Berarti ya? Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu, terlihat hasilnya. Kamu keselamatan itu terlihat atau tidak oleh orang lain, oleh Tuhan. Terlihat atau tidak? Kalau tidak, something wrong with your salvation. Ada yang sesuatu yang salah. Orang tidak melihat sesuatu dalam dirimu yang menunjukkan bahwa engkau telah diselamatkan. Work out your salvation. Biarlah itu terlihat oleh orang lain. Dan Tuhan juga melihat sepadan hidupmu. Memang benar orang ini sudah diselamatkan. Contohnya, tadinya dia mencuri. Kalau sekarang masih mencuri, nggak ada hasilnya, nggak terlihat hasilnya itu. Kalau dulu dia suka mabok, setelah percaya kepada, aku percaya aku sudah selamat. Sekarang masih mabok, masih. Itu nggak benar itu namanya. Itu nggak terlihat hasilnya. Mana hasilnya? Kan bapak-bapak sama ibu-ibu kan sering bertengkar. Pak, suami saya itu ngomong sudah bertobat, tidak mau ini lagi, tapi nyatanya dia masih. Kan gitu kan kita terlihat. Mana buktinya? Mana buktinya? Bagian pertama ini work out salvation. Menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukti tanggung jawab kepada kita, kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan dengan cara kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Saya pikir semua sudah tahulah apa yang Tuhan mau. Cuma mungkin kita tidak gentar seperti yang disebutkan di sini dengan takut dan gentar. Paulus mengatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku hadir. Saudara, ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang. Tuhan yang lihat. Takut nggak sama Tuhan? Itu saja. Jadi kerjakan keselamatanmu. Waktu tidak dilihat orang maupun dilihat orang, saudara tetap menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Tidak perlu pembuktian dari orang lain. Tuhan sendiri yang tahu. Coba bercermin. Bercermin kepada firman Tuhan. Ngomong sama Tuhan, benarkah hidupku saat ini? Sesuaikah dengan apa yang Tuhan mau atau tidak? Saudara mungkin mengatakan, saya sudah berusaha Pak. Saya sudah berusaha. Saya mengakui kita punya banyak kelemahan. Saya akui. Kita punya banyak kelemahan tapi itu bukan excuse. Saya berkali-kali ngomong kepada kita semua. Saya berkali-kali ngomong di mimbar ini. Untuk sesuatu yang bersifat dan duniawi kita rela berkorban. Benar nggak? Benar tidak? Untuk mendapatkan uang, kita rela bangun pagi, belanja di pasar, beli daging, buat bakso, ngolah bakso, siangnya mesti buka supaya kita dapat untung. Kita rela itu melakukan semua. Tapi buat Tuhan kita nggak rela. Padahal dia sudah mati buat kita. Karena memang banyak orang hanya demi kepentingannya sendiri, bukan buat Tuhan. Lalu sudah bangun pagi-pagi jam 4 ke pasar, beli bakso, lalu jualan, buat bakso, masak, apa segala macam. Kemudian jualan sampai malam, rela tidur sampai malam. Dan ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati usahaku. Itu kan doanya. Kita rela. Kenapa? Karena ujungnya kita dapat duit.
Tapi buat Tuhan, kita rela nggak? Paulus mengatakan Yesus rela mati demi tujuan itu. Bahkan mungkin kita kurang berusaha. Coba lihat Rasul Paulus. Dia berkata dalam pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lihat, ada persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Saudara mesti punya kerinduan yang sama. Tapi untuk sampai ke situ, dia bilang begini, ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Aku berusaha untuk mengejar itu semua. Berusaha keras. Yang kita lakukan belum keras. Belum. Pikirlah. Apa yang saudara pikirkan untuk dapat menjadi murid Tuhan yang setia? Berhitung untung rugi kan? Apa untungnya bagiku? Rugi enggak bagi hidupku? Hiduplah sepadan dengan keselamatanmu, cocok. Kalau enggak bisa. Berusaha keras. Berusaha keras. Itu yang Tuhan mau supaya bisa kita lakukan. Berusaha keras dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus berusaha. Yesus berusaha. Ya, bagi Paulus, aduh, kalau Allah rela mati buat aku, masa aku gak mau mati buat Dia? Kalau Tuhan mau, Yesus mau mati buat aku pun harus mati buat Dia demi menyenangkan Dia. Motivasi saudara luruskan ke gereja bukan supaya saudara diberkati, supaya Allah dimuliakan. Saudara bekerja bukan supaya saudara mencari sesuatu yang menguntungkan hidup saudara, tapi supaya Allah dimuliakan. Paradigma itu mesti berubah. Harus tanggung jawab. Seperti Yesus mengatakan, kalau aku memberikan kepadamu berapa talenta, kamu kerjakan gak itu? Ini bukan bicara mengenai talenta keahlian, bukan bicara mengenai keuangan saja. Tapi bicara, kamu sudah diselamatkan. Kamu pertanggungjawabkan gak keselamatan itu? Pertanggungjawabkan gak? Nah, itu hubungan kita dengan Tuhan. Di mata Tuhan, apakah kita sudah mempertanggungjawabkan keselamatan itu atau tidak? Kemudian dia sebutkan di dalam ayat yang ke-14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ini adalah relasi kita di dalam gereja. Karena dia bilang, supaya hidupmu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai gereja Tuhan, jangan sampai orang di luar melihat gereja kita mengatakan, tuh gereja itu punya banyak masalah. Gosip muncul di situ. Ribut-ribut muncul di situ, sungut-sungut ada di situ. Semuanya ada di situ. Orang lain bisa dengar. Bisa dengar saudara. Sekecil apapun persoalan di gereja akan menjadi persoalan besar di luar sana. Nah, itu muncul dari sungut-sungut, berbantah-bantah. Karena memang gereja itu hanya 2 orang yang ribut. Hanya 2 orang yang ribut. Coba perhatikan kita. Ayat yang ke pasal yang ke 4 ayat 2. Yudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati pikir dalam Tuhan. Hanya 2 orang yang di situ yang disebutkan mereka ribut. Tapi persoalan itu menjadi besar. Karena di luar sana, orang-orang di luar sana mendengar gereja ini gak akur. Hati-hati. Dan mengatakan, jangan kamu berbantah-bantah dan bersungut-sungut.
Saudara tahu ya siapa yang gemar bersungut-sungut, kata-kata itu identik dengan orang-orang Israel. Kenapa mereka bersungut-sungut? Baru saja mereka melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Tapi mereka bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Karena mereka melihat, aku tidak diperhatikan. Kebutuhanku tidak dipenuhi oleh Tuhan. Orang bersungut-sungut adalah orang-orang yang hanya berpikir, aku dapat apa? Begitu kan? Orang bersungut-sungut itu, berbantah-bantah itu, aku dapat apa? Coba kalau kita merendahkan diri kita nggak mungkin seperti itu. Kita nggak mungkin seperti itu. Jadi kata bersungut-sungut adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Egois namanya. Suaraku tidak didengar, pendapatku tidak didengar, lalu muncullah ngomong ke sini, ngomong ke sana. Seolah-olah ada yang salah. Kacau gereja. Jadi hati-hati. Pertama saudara harus berpikir bahwa saudara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan sendiri yang melihat itu. Tuhan sendiri yang melihat itu. Kedua, hubunganmu dengan sesamamu di anggota sesama di gereja ini bagaimana? Apakah ada berbantah-bantah satu sama lain? Itu dimulai dari kita sendiri yang hanya mementingkan keinginan kita sendiri. Di dalam gereja tidak boleh ada menggerutu. Ya sama seperti Marta, Maria. Si Marta menggerutu kan? Kenapa dia menggerutu? Dia bekerja tidak ditolong oleh Maria. Aku capek. Aku tidak ditolong dan dia menggerutu. Kenapa? Ya kalau Marta pengen, lakukanlah apa yang memang menjadi bagianmu. Lakukan saja, gak usah menggerutu. Kalau menggerutu ngomong sama yang ini, ngomong sama yang itu, ngomong sama yang lain. Semua gereja mendengar dan kacaulah itu gereja. Saudara, hati-hati. Gereja tidak boleh seperti itu. Setiap kita masing-masing harus melakukan segala sesuatu yang kita lakukan menjadi bagian kita dengan tidak menggerutu. Capek? Iya. Susah? Iya. Tapi karena itu menjadi bagianmu, lakukan itu dengan baik. Apalagi menggerutunya dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Wah, kacau semua gereja. Kacau. Ini akan terlihat di luar. Sekalipun kita di sini mungkin tidak terdengar suaranya itu, tapi Tuhan tidak akan memberikan berkat bagi kita. Pikirkanlah, kalau ada orang baru masuk ke gereja kita, dan ketika dia masuk dan dia mendengar banyak sekali gerutu dan ocehan dan bantahan, saudara mau bawa berapa orang ke gereja ini? 100? Keluar semua 100 itu. Saya datang ingin belajar firman Tuhan. Saya datang ingin percaya kepada Tuhan. Kalau isinya adalah orang-orang Kristen yang seperti ini, untuk apa aku percaya kepada Tuhan? Dengan demikian saudara mempermalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Perhatikan, cuma 2 bagian yang saya ingin saudara lihat. Pertama, kerjakan keselamatanmu. Sungguh-sungguhlah hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua, jaga kesatuan dengan tidak menggerutu di dalam gereja Tuhan. Hingga akhirnya di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-15 disebutkan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Hingga kamu bercahaya. Terlihat, orang tuh mau datang kalau lihat cahaya. Teasis itu ada cahaya yang bagus dan orang menarik untuk datang. Jaga seperti itu. Ya, Filipi punya persoalan yang berat, terancam perpecahan hanya karena 2 orang yang bertengkar.
Kita tidak mau itu terjadi di sini. Kalau saudara benar-benar mengerjakan keselamatan, saudara taat kepada firman Tuhan, dan untuk itu mungkin lagi begini ya. Dua hal itu, mengerjakan keselamatan dan tidak menggerutu. Kadang-kadang kita berpikir, nggak tahan gitu ya. Nggak kuat rasanya. Tidak bisa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gemes rasanya, pengen cerita, pengen menggerutu. Nggak tahan lagi. Lihat, mungkin belum berkorban. Belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai ke situ. Taat sampai mati Yesus. Coba refleksi hidup saudara dan hidup Tuhan. Refleksi. Kalau Tuhan begini, saya begitu enggak ya? Coba refleksi. Sehingga kita, orang lain lihat gereja kita. Dan mereka, Tuhan akan kirim orang-orang. Tempat kamu belajar adalah di sini. Orang-orangnya adalah orang-orang terang. Seperti itu. Tuhan tidak akan percayakan jiwa baru kepada kita selama ada persoalan-persoalan seperti ini. Mari kita bertobat, sama-sama bertobat. Sama-sama mengakui dosa kita. Kita kembali kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Dia yang menjadi motivasi hidup kita. Mari kita berdoa.